3 hari 3 malam? Qin Yichen mengerutkan kening setelah mendengar berita ini. Kapan Anda bertarung dengan Mahkamah Agung selama 3 hari 3 malam? Dari saat saya berpartisipasi dalam pertempuran ini sampai akhir, itu hanya 2 hari. Dan tidak peduli bagaimana saya menghitungnya, itu lebih dari 3 hari 3 malam. Melihat keraguan di wajah Qin Yichen, Bijita berpikir bahwa Qin Yichen tidak tahu apa yang terjadi, dan buru-buru datang untuk menjelaskan secara singkat pertempuran antara Beiyun Liancheng dan Mahkamah Agung. Sekarang kamu tahu kenapa aku di sini, kan? Mahkamah Agung mengira kamu melakukan ini. Apalagi yang kamu katakan, jika kamu menemukan petunjuk, kamu harus mencoba yang terbaik untuk membunuhmu. Ini sangat keterlaluan. Saya benar-benar tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang dapat diatur oleh Mahkamah Agung. Kapan Mahkamah Agung memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap seseorang? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengatakan itu, Bijita tersenyum seolah memikirkan sesuatu yang menarik. Belum lagi berurusan dengan kuil penguasa cahaya. Aku sudah mencapai kesimpulan dalam pertempuran sebelumnya. Tanpa keunggulan numerik yang cukup, mustahil untuk memenangkan kuil penguasa cahaya. Selain itu, penguasa cahaya-cahaya tidak seperti itu. Seorang pria yang bisa mengubah gelombang pertempuran. Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir, Bijita akan datang dan berkeliaran jika ada yang tidak beres. Dan saya yakin Qin Yichen masih di kota terapung Lin. Daripada pergi ke Dianjiangtai untuk melakukan sesuatu. Qin Yichen juga tersenyum setuju. Jika saya memiliki kemampuan itu, saya pasti tidak akan berbicara dengan Anda di sini. Dan saya akan membunuh Anda semua jika saya membalikkan tangan saya. Dan kemudian pergi berperang, bukan? Bijita tampak yakin. Itu benar. Bukan lelucon bahwa Mahkamah Agung telah mengumpulkan begitu banyak tahun. Orang-orang biasa bukanlah lawan dari Mahkamah Agung. Tuan Cahaya, bukan karena aku meremehkanmu. Aku tahu bahwa kamu sangat kuat. Dan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya juga sangat kuat. Meskipun kamu kuat, kamu masih tidak bisa dibandingkan dengan orang di medan perang ini. Orang itu terlalu keterlaluan. Qin Yichen pura-pura penasaran dan menatap biji pagoda. Katakan, siapa yang membuat Mahkamah Agung begitu ingin menangkapnya dan membunuhnya? Meskipun mudah dikatakan, hati Qin Yichen telah tenggelam ke dasar. Jika bukan karena mulut besar Bijita yang memberitahunya tentang pengaturan Mahkamah Agung, Qin Yichen dapat yakin bahwa dia tidak akan tahu berapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya kepada Mahkamah Agung. Sedemikian rupa sehingga mereka sangat curiga tanpa bukti, ingin menemukan petunjuk. Bijita menghela nafas dan menatap Qin Yichen. Beiyun Liancheng dipeluk sampai paha kali ini. Saya mendengar bahwa orang itu jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tahukah Anda, pertempuran ini awalnya didominasi oleh Mahkamah Agung. Tetapi saya tidak tahu siapa, mengirim Ren untuk membawa tentara dari kota pemurnian Beiyun untuk berangkat menyerang Huanglong. Dan kemudian berbalik untuk mencegat Flo, yang telah memindahkan posisinya. Bro, jika aku memberitahumu seperti ini, kamu pasti tidak akan mengerti betapa menakutkannya pria ini. Anggap saja, dia berbalik sebelum mencapai kemah Frodro, dan menemukan lokasi Frodro seperti seorang nabi. Penyadapan dilakukan, dan saya mendengar bahwa beberapa orang terluka. Pikirkan, Frodro level berapa? Apakah dia akan memiliki sampah di bawahnya? Orang-orang ini semua terluka, atau orang yang sama yang melakukannya. Tidakkah menurutmu itu keterlaluan? Qin Yichen mendengarkan dengan senang hati dan meraba-raba dagunya. Dari kata-kata Bijita, Qin Yichen mengerti mengapa Mahkamah Agung menargetkannya. Ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada Mahkamah Agung. Tiba-tiba orang yang merepotkan seperti itu muncul. Dan ketika dia muncul, dia menjadi dendam dengan Mahkamah Agung. Menurut spekulasi Qin Yichen, bawahan Frodro akan melaporkan beberapa berita tentang monster. Di bawah restu dari berbagai kondisi, Mahkamah Agung dibentuk. Cantik keputusan yang keterlaluan. Ngomong-ngomong, pertempuran terakhir hanya karena dia mengambil tindakan kali ini, yang secara langsung menyebabkan Mahkamah Agung dihancurkan dan mundur, dan akhirnya menembus batas kota pemurnian Beiyun, dan sekarang semuanya dikembalikan. Qin Yichen mengangguk setuju. Itu sangat kuat. Sepertinya jika aku punya waktu di masa depan, aku harus mengenalnya dengan baik. Ini adalah senjata melawan Mahkamah Agungmu. Bijita mengira Qin Yichen sedang bercanda dan melambaikan tangannya dengan cepat. Jangan bercanda. Kudengar Bai Lao sedang marah kali ini, dan dia ingin menyerahkan Huo Tu Xingyu dan kembali untuk berurusan dengan orang ini. Apa? Menyerahkan Huo Tu Xingyu? Begitu dia mendengar ini, Qin Yichen tidak bisa duduk diam, melompat langsung, menatap Bijita, dan mengerutkan kening. Kamu yakin? Bijita memandang Qin Yichen dengan heran, dan setelah ragu-ragu sebentar, mengangguk. Ya ada apa? Qin Yichen berjalan mondar-mandir di tenda dengan ekspresi bingung di wajahnya, memikirkan relevansinya di sini. Demi medan bintang pembantaian api, Mahkamah Agung Tuhan telah menekan sebagian besar kartu truf di tangan mereka. Bahkan jika mereka bermain seperti sekarang, mereka tidak memiliki banyak tangan di tangan mereka, dan mereka masih memilikinya. Tidak ada ide untuk menyerah,
Mengapa mereka ingin melepaskan Huo Xingyu hanya karena mereka keluar untuk melempar sekali? Tidak, itu tidak mungkin karena aku. Bahkan jika aku naik dan melempar, aku belum pernah melihat mereka terburu-buru, dan bahkan Huo Xingyu harus menyerah. Itu pasti sesuatu yang lain. Dia dengan cepat menyisir tangan orang-orang yang berpartisipasi dalam perang, dan hampir seketika, Qin Yichan memikirkan Fatih. Warcraft, 8 saudara perempuan Warcraft. Mungkin yang terkunci di Huo Xingyu adalah monster, dan setidaknya itu adalah monster tingkat 9. Qin Yichan tiba-tiba menarik napas. Dengan cara ini, semuanya dapat dijelaskan dengan jelas. Binatang iblis di Huozu Starfield adalah perhatian paling serius dari Mahkamah Agung. Mereka tidak berusaha untuk menghancurkan hal-hal ini, tetapi tembakan Fatih membuat binatang buas itu muncul di depan mereka. Biarkan upaya mereka sia-sia, dan masuk akal untuk menyerah. Dalam pandangan Mahkamah Agung, ini adalah pelarian binatang iblis di wilayah bintang pembantai api, dan menemukan kekuatan yang melekat di luar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kekuatan ini adalah yang paling mencurigakan dari kuil Tuhan dari Cahaya. Karena tidak lama setelah kemunculan kuil penguasa cahaya, kerusuhan di Huo Xingyu dimulai dan berlanjut hingga hari ini. Berbagai spekulasi membuat wajah Qin Yichan sedikit jelek. Dengan cara ini, Anda dapat membawa pesan ke Mahkamah Agung untuk saya, mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang perlu bekerja sama dengan penyelidikan, saya dapat mendukung sepenuhnya kali ini. Semakin Qin Yichan memikirkannya, semakin dia takut. Dalam hal ini dia harus mendapatkan kepercayaan dari Mahkamah Agung. Ini tentang keselamatan pria gemuk itu. Biji Pagoda, Anda harus membantu saya dan membiarkan orang-orang dari Mahkamah Agung melakukan penyelidikan menyeluruh. Saya tidak memiliki orang-orang seperti itu di kuil Tuhan saja. Qin Yichan mengirim transmisi suara ke Fatih hampir bersamaan, dan memintanya untuk bersembunyi untuk sementara waktu dengan sekelompok monster. Pada saat ini, utusan surgawi Bayrondas masuk dengan wajah tenang. Tuan muda, ada sesuatu yang sangat penting, saya perlu berbicara dengan Anda sendirian.